Halo, selamat pagi adik-adik Bina Iman, kelas 1 PKKC. Hari ini Kak Naomi mau memperkenalkan diri. Sebelumnya pasti adik-adik belum eh, mengenal Kak Naomi kan? Kak Naomi dan Kak Ririn adalah kakak yang akan membimbing adik-adik. Nah, sekarang kita akan memulai Bina Iman minggu ini dengan tema Ibu dan Ayah. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Ayo adik-adik di rumah, kita siapkan sikap doa yang benar. Kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru ini. Tuhan, sebentar kami mau mulai bina iman, biarlah Tuhan membimbing ya Tuhan, walaupun kami dalam jaringan dari jarak jauh, tapi biarlah ya Tuhan, adik-adik dapat mengerti bahwa Tuhan Yesus selalu sayang pada adik-adik dan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak Naomi mulai bercerita ya. Nah, adik-adik di rumah, coba lihat, ada gambar apa itu? Ya, betul. Ada seorang pria dan seorang wanita menggunakan pakaian pernikahan. Mereka sedang melakukan proses pemberkatan pernikahan. Nah, kalau gambar yang ini sudah banyak orang-orangnya. Jadi, pria dan wanita tadi sudah memiliki anak setelah mereka menikah. Nah, kalau orang tua sudah memiliki anak, mereka disebut ibu dan ayah. Nah, ayah itu bekerja. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pilot, ada yang jadi dokter. Mengapa ayah itu bekerja? Karena mereka sayang kepada anak-anaknya. Dengan mereka bekerja, mereka dapat menghasilkan uang, sehingga anak-anak mereka dapat makan, dapat minum, dapat berpakaian yang baik. Nah, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Begitu juga dengan ibu. Ada beberapa ibu di antara kita, dia juga bekerja. Ada yang jadi suster, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ibu guru, ada yang jadi karyawan, ada yang bisnis. Mengapa ibu itu pada bekerja? Karena mereka pun menopang perekonomian keluarga. Tetapi ada juga ibu yang bekerjanya di rumah. Dia melayani anak-anaknya, melayani keluarganya dengan penuh kasih. Itu pun adalah bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya dan keluarganya. Adik-adik, orang tua itu selalu berbuat baik kepada anak-anaknya. Coba kakak tanya, kalau adik-adik ketakutan saat malam, pasti adik-adik mencari ayah atau ibu untuk minta dilindungi kan? Misalnya, aduh di kamar sendiri, langsung panggil papa, mama, ini dong temenin aku. Nah, kalau di gambar yang ini, adik-adik lihat ada apa? Ada bapak dokter, berarti anaknya sedang sakit. Nah, orang tua yang baik akan merawat anak yang sakit. Lihatlah, ibu itu sedang memeluk anaknya dan membawa dia ke dokter untuk mendapatkan obat supaya anaknya cepat sembuh. Nah, adik-adik sudah tahu kan bahwa ayah yang bekerja dan ibu yang bekerja atau ibu yang berada di rumah melayani anak-anaknya itu semua perbuatan baik orang tua. Adik-adik sebagai anak bisa tidak berbuat baik kepada orang tua? Gimana? Ya, tentu bisa. Dengan bagaimana adik-adik berbuat baik? Ya, membantu orang tua, misalnya masak bersama, menyiapkan meja makan bersama, dan banyak hal yang bisa dilakukan bersama sehingga kita menunjukkan bahwa adik-adik dan orang tua dapat berbuat baik bersama-sama.
Kita adik-adik itu senang bermain, seperti gambar di bawah ini. Adik-adik pasti senang bermain mobil-mobilan, boneka-boneka, tempel-tempel kertas, dan banyak hal yang adik-adik lakukan. Dan itu bisa membuat rumah menjadi berantakan. Tapi karena adik-adik itu adalah anak Tuhan Yesus, kakak percaya bahwa adik-adik di rumah setelah bermain, setelah melakukan aktivitas yang lain seperti menggambar, menggunting, yang akan ada sampahnya, adik-adik akan membersihkannya. Betul tidak? Ya, begitu juga dengan ayah dan ibu. Ayah dan ibu bekerja sama. Ayah dapat membantu pekerjaan yang agak berat. Ibu mengelap kaca. Adik-adik, seperti tadi Kakak Naomi bilang, apa? Setelah bermain, mainannya ditaruh kembali ke tempatnya. Ya, jadi apalagi tadi keluarga, ayah, ibu, anak dapat berbuat baik bersama-sama. Pinter. Tapi ada nggak adik-adik yang juga pernah berbuat nakal sama papa mama? Gimana? Ya, ada lah ya, 1 kali atau 2 kali adik-adik berbuat nakal. Misalnya, adik-adik saat dinasehatin oleh ibu, adik-adik nggak mau, malah marah, enggak, gitu. Atau misalnya adik-adik lagi dinasehatin atau diberitahukan oleh ibu, ayo belajar, nanti supaya nilainya baik. Tapi adik-adik malah memilih main apa ini? Handphone. Jadinya ibunya yang memberitahukan sedih. Nah, boleh nggak adik-adik berbuat nakal kepada ibu dan ayah? Boleh? Oh, pintar. Tentu tidak boleh. Kita harus taat, harus sayang, harus hormat kepada orang tua. Orang tua itu adalah ibu dan ayah. Betul? Ya, jadi gambar di sini adalah contoh perbuatan yang nakal. Tidak boleh ditiru. Tapi gambar-gambar sebelumnya membersihkan rumah, masak bersama, itu boleh ditiru, diikutin. Ya adik-adik ya. Cerita Kanomi tadi bahwa kita memiliki ibu dan ayah itu ada dasar Alkitabnya. Nah, siapa yang punya Alkitab di rumah? Ya, pada punya ya. Kalau kitab Ulangan itu ada di Perjanjian Lama atau Baru? Ya, ada di Perjanjian Lama. Ada di 10 perintah Allah. Salah satunya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu ada di Alkitab Ulangan pasal 20 ayat 12. Adik-adik bisa membaca sendiri di rumah di Alkitabnya ya. Atau adik-adik bisa menghafal yang kakak bilang di sini. Ulangan 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, supaya lanjut usiamu di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan supaya adik-adik betul-betul mengasihi ayah dan ibu. Harus berbuat baik, tidak berbuat nakal, dan nurut kepada nasihat orang tua. Adik-adik, ada loh beberapa anak yang mungkin pada saat mereka usia muda tidak lagi memiliki ibu atau tidak memiliki ayah atau tidak memiliki ayah dan ibu. Tetapi adik-adik yang masih memiliki ibu, memiliki ayah atau memiliki ibu dan ayah itu bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengenal ayah dan ibu kita. Sehingga rasa syukur kita bisa diungkapkan dengan kita berdoa bersama keluarga. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik punya waktu berdoa bersama ayah, ibu, kakak, adik, atau saudara yang lain di dalam rumah? Gimana?
Punya ya? Nah, doa bersama bisa dilakukan saat makan, saat mau tidur, atau pagi sebelum berangkat beraktivitas. Misalnya sebelum ayah bekerja, sebelum adik-adik mulai belajar online. Nah, kita bisa berdoa bersama dulu di keluarga. Nah, itu doa bersama itu membuat hati Tuhan Yesus senang, dan itu adalah ungkapan syukur kita bahwa kita diberikan keluarga dan kita diberkati Tuhan. Di penghujung cerita tentang tema ibu dan ayah di Bina Iman kali ini, Kak Naomi mau mengingatkan bahwa orang tua yang mampu melakukan kewajibannya itu adalah berkat dari Tuhan Yesus. Seperti Kak Naomi seorang ibu. Kak Naomi merasa Kak Naomi bisa mencintai anak-anak Kak Naomi, bisa memberikan mereka pendidikan, bisa memberikan mereka makanan, pakaian. Itu Kak Naomi sebagai orang tua mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus. Kak Naomi nggak bisa apa-apa tanpa bantuan Tuhan Yesus. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik mampu melakukan segala sesuatu, itu semua berkat dari Tuhan Yesus. Jadi, kita bersyukur bahwa kita mempunyai orang tua. Nah, orang tua itu diberkati oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita juga bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Adik-adik, di akhir Bina Iman minggu ini, adik-adik kakak minta untuk mencatat seluruh yang ada di bagian slide ini di dalam buku catatan adik-adik untuk memudahkan adik-adik belajar bila nanti kita akan adakan tes. Tolong dibantu sama orang tua juga setelah dicatat, difoto, dan dikirimkan kepada di WA Group Bina Iman PKKC kelas 1 ya. Nah, sebelum kita mengakhiri Bina Iman kita dalam jaringan minggu ini, marilah kita bersatu di dalam doa dimulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini yang telah Engkau berikan kepada kita. Tuhan, terima kasih juga kami telah bina iman walaupun dalam jaringan, kami tetap bersuka cita, kami tetap bersyukur bahwa Tuhan sampai hari ini selalu melindungi kesehatan dan kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan di hari yang akan datang, Tuhan pun selalu memberkati kami, menolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk semua yang telah Engkau berikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.